Hai teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Dia Sadriani, founder dari MM Community. Nah, di sini kita akan menjelaskan dan menceritakan tentang sebuah kisah dari sosok yang sangat inspiratif. Nah, kali ini ya ada seorang mantan office boy yang pada sekarang ini menjadi pengusaha yang menjadi hero untuk keluarganya. Nah, ceritanya seperti apa sih? Karena kan udah tahu ya mantan office boy ya ketika kerja berapa nih penghasilannya, tapi ternyata ya bisa menjadi kebanggaan keluarganya. Nah, mari kita simak kisahnya berikut ini. Nah, sekarang di sini di sebelah saya ya sudah ada Mas. Mardianto Nugroho. Oke, Mas Mardianto ya. Mas Mardianto ini asalnya dari mana? Saya asli Madiun. Oke. Sekarang domisili di Cikarang. Di Cikarang. Dulu katanya pernah jadi office boy, betul ya? Ya. Itu gimana tuh? Jadi awalnya dari tahun 2011 saya merantau di Cikarang, langsung diterima di sebuah perusahaan dan kebetulan di waktu itu ada lowongannya office boy dan menurut umur ya hanya bisa masuk di office boy karena kalau untuk diproduksi sudah terlalu ngelewatin dari usianya. Jadi ya buat saya tidak masalah karena yang saya butuhkan waktu itu ya yang penting ada pekerjaan halal, itu baik, itu ya dari segi penghasilan juga lumayan, ya udah saya masuk mendaftarkan diri. Tapi mohon maaf nih, Mas Mardianto ini sekolahnya lulusan apa? STM atau SMK. Kan sebenarnya kalau SMK itu ya mungkin kan bisa dapat pekerjaan yang lain gitu, nggak harus jadi office boy kan sebenarnya. Betul. Terus kenapa gitu mau mengambil office boy, dan kalau boleh tahu pekerjaannya sehari-hari itu gimana? Jadi waktu itu dari lulus sekolah itu mindset saya itu atau keinginan saya memang tidak ingin bekerja ikut orang waktu itu. Jadi saya tidak ada keinginan sekali untuk kerja di sebuah perusahaan atau di sebuah pekerjaan yang pokoknya dia ikut orang lah gitu atau digaji gitu. Itu bukan satu keinginan itu waktu itu. Makanya waktu lulus sekolah saya tidak pernah merantau kemana-mana, tidak pernah melamar pekerjaan di mana-mana, ya hanya berusaha mendapatkan penghasilan secara halal saja. Nah, waktu itu sudah berjalan beberapa tahun dari kelulusan sekolah, ternyata saya ada pemikiran yang atau impian yang mungkinkah saya harus merantau waktu itu gitu. Jadi atau mungkin inikah waktunya saya sudah harus mencari pengalaman di luar karena pengalaman di waktu di rumah itu sudah cukup buat saya dan tidak ada perkembangan waktu itu kan Dias. Jadi saya merasa penghasilan saya untuk mungkin cukup untuk makan itu cukup untuk saya pribadi, tapi saya harus memikirkan nanti kalau saya punya keluarga apakah saya harus seperti ini terus. Makanya saya kepikiran bagaimana saya kalau jika merantau. Nah kebetulan waktu itu saya tanya temen ada pekerjaan atau lowongan pekerjaan yang tidak ada biayanya dan waktu itu ternyata adanya office boy dan waktu itu minta izin ke orang tua ya tidak tahu kenapa ternyata diizinkan. Yang sebelumnya itu mau merantau ke sana tidak diizinkan, mau merantau ke luar negeri tidak diizinkan. Jadi waktu itu dan itu atas izin Allah juga ya mungkin. Jadi dan adanya lowongan ya hanya itu mungkin yang saya dapatkan. Artinya waktu itu kayak dikasih kemudahan itu ya mungkin itu jalan rezekimu kata orang tua, kata bapak, ya udah berangkat saja, nggak tahu nanti seperti apa, kayaknya bapak ada feeling itu rezekimu, ya udah berangkat saja. Tapi menarik juga ya karena kebanyakan orang tua nih anaknya itu lulus SMA ya, lulus STM ya pengennya anaknya nggak kerja di tempat yang seperti itu gitu ya.
tapi ternyata orang tua Mas Mardianto ini fokusnya kepada pekerjaan yang halal ya. Jadi kalau selagi itu halal ya udah gitu ya. Oke. Nah, terus aktivitasnya seperti apa tuh ketika jadi office boy? Nah, office boy itu kalau di secara umumnya itu mungkin pandangan orang tempatnya di kantor, di tempat yang bersih atau nyaman gitu. Nah, ternyata office boy yang saya ambil itu atau yang saya daftarkan itu ternyata di sebuah perusahaan atau pabrik gitu teman-teman. Jadi bukan sebuah kantor atau sebuah perusahaan yang pabrik kayak ya? di kota-kota gitu bukan. Jadi di sebuah pabrik. Gitu. Nah, di pabrik itu office boy itu sebutannya bukan office boy tapi lebih ke umum. Nah, sebutannya anak umum gitu. Jadi megangnya atau yang dikerjakan itu apa saja, fleksibel. Jadi bukan hanya membersihkan toilet, bukan hanya membersihkan halaman, bukan hanya menyediakan minum untuk karyawan. Jadi mobil semua dari perbaikan, dari apa saja yang diperintah pimpinan itu yang kita kerjakan. Mobil semua. Berarti bersihin toilet tiap hari? Dari toilet karyawan yang laki-laki sampai karyawan yang perempuan. Itu kita yang megang semua, yang handle. Iya. Terus pernah nggak Mas Mardianto ya selama jadi office boy itu kayak ngerasa ini kok nasib gini aja nih, gimana ya cara mengubah itu gitu? Pernah nggak kepikiran kayak gitu? Nah, itu salah satu yang tertanam di pikiran saya tadi ya. Jadi saya walaupun saya mengambil atau kayak sebutnya batu loncatan gitu ya. Jadi ingin merasakan merantau, mungkin jalan saya terus ditambah keyakinan orang tua, berangkat saja, mungkin itu jalan rezekimu, makanya saya izinkan. Mungkin nggak tahu nanti kedepannya bagaimana. Nah, makanya saya menanamkan juga, saya basicnya bukan suatu orang yang ingin terus-terusan ikut orang atau bekerja ke orang. Jadi seorang OB atau itu saya ambil ya karena ingin mencari pengalaman. Satu itu, yang kedua itu memang di saat itu butuh tambahan penghasilan atau penghasilan yang mungkin suatu saat bisa saya pakai untuk usaha, karena saya sudah punya keinginan di masa depan itu saya punya sebuah usaha yang bisa saya wariskan nanti ke anak cucu saya. Artinya saya punya usaha yang punya karyawan juga. Dan waktu itu saya pengennya usaha itu yang tidak banyak merepotkan aktivitas saya gitu. Jadi bisa ngumpul sama keluarga, bisa terus sama keluarga, jadi bisa kemana-mana bersama keluarga terus gitu waktu itu. Jadi untuk kerja di OB itu atau di sebuah perusahaan itu memang bukan suatu impian. Makanya sewaktu di OB itu atau di perusahaan itu, mindset saya tidak mau terlalu lama di sini. Cepat atau lambat saya harus keluar. Gitu. Makanya untuk merealisasikan atau mewujudkan impian saya, keinginan itu saya, berarti waktu saya jadi OB saya harus mempunyai usaha kecil-kecilan, misalkan yang bisa dikerjakan di waktu menjadi OB dan di luar jam kerja. Keren juga ya, karena ya semua ya kalau kita perhatikan jumlah pengangguran itu makin lama makin banyak ya. Dan biasanya orang ketika tidak punya pekerjaan ya udah nggak punya pekerjaan dan dia memilih untuk menganggur. Tapi kalau Mas Mardianto ini keren luar biasa, karena daripada aku menganggur, lebih baik aku ya udah masuk kerja di tempat yang ada lowongannya saat itu gitu. Jadi kita belajar sekali ya. Tadi juga kita baru dapat dari Ustadz ya, kita diingatkan lagi bahwa memang mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Nah, maka dari itu ini poinnya penting banget ya, Mas Mardianto ini adalah orang-orang yang siap berjuang, bahkan tidak pernah ya memilih pekerjaan-pekerjaan yang dalam tanda kutip orang mungkin nggak mau gitu ya di sana. Tapi daripada mungkin harus minta sama orang lain, lebih baik bekerja, mencari nafkah dari tangannya sendiri, kemudian direncanakan masa depannya dengan punya usaha. Oke, sebelum nanti ke usaha, kita mau tahu dulu nih, Mas Mardianto ini punya kisah-kisah yang pernah ya dia dengar ya, itu pas menikah belum langsung punya anak ya? Betul.
Berapa lama itu? Jadi saya menikah itu di tahun 2012 Oke. dan merantaunya itu tahun 2011. Jadi saya ada waktu 1 tahun merantau dan 2012 saya ketemu jodohnya itu. Nah ternyata atas izin Allah untuk mempunyai anak atau dikaruniai anak itu tidak langsung. Jadi masih dibutuhkan waktu, ikhtiarnya cukup lama. Ya mungkin kalau terlalu lama juga tidak juga, karena masih banyak orang-orang di luar sana yang ternyata lebih lama lagi dari saya gitu. Nah kalau saya itu ikhtiarnya cukup 5 tahun 6 bulan itu waktu itu. Jadi tidak langsung. Padahal saudara-saudara saya, adik, kakak, terus dari istri juga itu cepat gitu, dari nikah 1 bulan 2 bulan langsung diamanin anak. Kalau saya masih butuh ikhtiar yang cukup lama ternyata, 5 tahun 6 bulan. 5 tahun setengah ya, lama juga ya. Dan waktu itu dia juga dengar Mas Mardianto ini punya hutang riba. Betul. Oke, terus gimana tuh? Kan OB, terus udah gitu belum langsung punya anak yang diidam-idamkan banyak orang, dan punya riba juga, kayak ngerasa hidup ini rumit banget gak sih? Ya mungkin karena sedikit ilmu, terus mindsetnya masih mindset apa ya kalau sebutannya itu di sebuah perusahaan atau karyawan itu. Jadi kalau tidak kredit atau tidak nyicil, tidak punya barang, itu bagaimana gitu. itu sebutannya? Iya. Jadi hobinya ngutang ya. Oke. Jadi mindsetnya udah mulai keracunan atau terpengaruh lah gitu sama mindset karyawan. Makanya saya tidak mau nih lama-lama seperti ini. Jadi, karena udah terlanjur dan tidak pernah belajar gitu, dan belajar terkait tentang ingin punya investasi atau ingin punya barang atau harta, itu ternyata lebih baik sabar dulu, lebih baik menabung dulu. Nah ini mindsetnya sudah terbawa teman-teman dari perusahaan itu, karyawan itu, kalau tidak menyicil atau tidak akan punya. Nah akhirnya beranilah di situ, karena merasa punya gaji, merasa punya penghasilan tiap bulan, akhirnya ada itulah tersangkut riba ya. Jadi cukup rumit dan ruwet ya. Dan di sini ya semuanya yang menjadi perhatian Dias adalah dengan segelintir perjalanan yang dirasakan oleh Mas Mardianto dalam perjalanan hidupnya. Sekarang ini Mas Mardianto bisa membuktikan bahwa dengan rencana yang tadi direncanakan untuk masa depan, sekarang ini Mas Mardianto sudah punya omset yang wow ya, sehingga kalau dia dengar ya, memberikan nafkah yang sangat-sangat lebih baik daripada yang sebelumnya kepada orang tua dan keluarga, bahkan bisa 10 kali lipat ya, lebih tinggi. Kemudian juga bisa ke Turki sekeluarga ya. Dan bayangkan ya teman-teman, kalau misalnya kita yang punya penghasilan 1, 2, 3 juta kan kayak nggak mungkin banget kepikiran untuk beli tiket ke luar negeri. Apalagi dengan uang segitu punya hutang riba juga. Apa nih yang menjadi titik baliknya Mas Mardianto? Pertama, keinginan saya ingin punya usaha diwujudkan dari istri saya ingin menjadi reseller sebuah produk. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata dari usaha itu ternyata sejalannya waktu banyak mitra yang di dalamnya. Selain berkembang, ternyata banyak mitra di dalamnya. Nah, artinya harus dibina. Nah, di waktu itu saya kan masih kerja di bisnis. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk resign. Jadi dua-duanya harus resign nih. Gitu, saya berbicara sama istri, bagaimana nih kalau kita harus resign dari pekerjaan, karena di dalam di usaha ini ada mitra yang harus dibina, harus dibersamai terus. Nah itu waktu itu oke, istri dulu yang resign, baru saya. Itu titik balik yang kedua. Nah kalau sepengetahuan dan dapat cerita nih ya, Mas Mardianto ini juga dapat titik balik dari seorang guru ya. Jadi waktu itu pernah diajak bisnis coaching, kemudian dulu mungkin belum seperti sekarang ini stylenya ya. Kemudian ditegur. Nah, kalau boleh tahu tuh dulu ditegur apa nih Mas Mardianto? Ditegurnya itu pertama gestur tubuh tidak oke. Kenapa gesturnya dulu tuh? Ini ragu-ragu, jadi tidak pede.
pertama tidak pede. Memang saya dulu waktu orangnya pemalu gitu kan, pemalu, tidak pede untuk ngomong, apalagi ngomong seperti ini. Tampil saja atau foto saja ya sungkan gitu, malu. Itulah teguran pertama. Dan yang kedua itu, kamu harus resign karena di bisnis ini kalau istri yang dijalankan kasihan, karena di dalamnya ada mitra. Kalau kamu tidak mengambil alih, itu kasihan istri. Bahkan sampai ditunjuk-tunjuk ya waktu Betul. itu. Dan gak sakit hati ya? Insya Allah enggak. Oh, dan Itu Mas Mardianto jadi ini. motivasi saya untuk ini. Oh gitu. Jadi mungkin pernah 6 tahun ya menjadi OB dan kayak ngerasa mungkin beda sama yang lain gitu ya, mungkin. Jadi pada saat ketemu orang-orang yang besar, jadi gesturnya agak dalam tanda kutip melemah ya. Tapi ketika dapat teguran dari seorang guru, justru malah memotivasi. Nah ini poinnya teman-teman. Jadi banyak banget orang di luar sana yang ditegur ya demi kebaikan hidupnya, tapi sakit hati dan kemudian dia merasa menutup diri. Tapi kalau Mas Mardianto ini membuka diri. Jadi apa nih yang perlu saya benahi dari gesturnya saya, akhirnya diubah sampai hari ini gitu. Jadi sampai sekarang stylenya ditambah topi ya kan. Dan kita lihat juga bahwa Mas Mardianto ini sekarang sudah bisa menjadi pembicara ya di sebuah seminar yang diadakan Mandiri ya. Oh, itu keren banget, menakjubkan sekali. Oke, nah jadi Mas Mardianto di sini apa nih yang bisa diambil dari pelajaran hidupnya Mas Mardianto sebagai closing statement buat teman-teman semua? Karena ya Mas Mardianto ini punya banyak pencapaian. Ya, kalau boleh tahu apa aja nih dalam bisnisnya? Ya, udah mencapai apa aja nih? Ya, kalau selama saya menjalankan bisnis ini fokus, apalagi setelah fokus itu bisa lunas umroh sekeluarga. Gitu. Nah, setelah itu bisa melunasin si ribanya tadi ya. Oke, melunaskan ribanya lagi. Terus yang selanjutnya bisa memberikan hal yang terbaik untuk orang tua yang tadinya di waktu itu memberikan beberapa ratus ribu saja masih belum kepikiran atau belum mampu gitu. Nah ternyata setelah fokus di usaha ini atau bisnis ini, saya bisa memberi lebih yang mungkin nominalnya yang dulu tidak pernah terpikirkan. Gitu. Keluhnya berarti dulu ngasih orang tua 200.000 aja mungkin mungkin enggak dan juga nggak kepikiran. Tapi kalau sekarang jutaan bisa? Insya Allah. Keren banget. Oke. Dan pernah dengar cerita juga bahwa Mas Mardianto ini pernah mau sedekah rumah, betul ya? Betul. Dan ini keren banget. Bayangin ya teman-teman bahwa seorang mantan office boy berani mau menyedekahkan rumah. Itu keren banget ya. Tapi akhirnya jadi gimana tuh? Kalau nggak salah nggak jadi ya. Terus gimana tuh kisahnya? Jadi dari riba itu adalah rumah itu nggak dia. Nah karena kan saya kepikiran dari ribanya itu. Nah bagaimana caranya si riba ini bisa cepat kelar atau selesai. Jadi lepas aja deh, nggak apa-apa. Saya pengen menjualnya, terus hasilnya saya tidak mengambil 100% pun. Langsung saya nggak. Nah ternyata minta izin ke orang tuh belum diizinkan. Oke. Lalu? Ya ternyata saya lanjut dan qadarullah dari izin Allah ternyata saya mempunyai barang yang nilainya sama dengan si rumah itu. Ternyata itulah yang menjadi sedekah ekstrim saya. Jadi ini malah sedekah ekstrim ya terpaksa juga ya gitu. Jadi dari produk yang kedua ini yang nilainya hampir sama dengan rumah itu, ternyata ya mungkin bukan rezeki kita, makanya kita lepas. Ya udah kita niatin untuk sedekah. Keren banget ya. Dan masya Allah ya teman-teman semua, di sini banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari seorang pengusaha yang sukses seperti Mas Mardianto. Ya berani ya bersedekah dan berani untuk membereskan diri dari riba, karena riba itu singkatan ya Mas Mardianto. Jadi rusak iman, bisnis ambiar ya. Jadi buat teman-teman semua yang masih punya riba, mungkin kisah ini bisa menjadi sebuah inspirasi bahwa lebih baik kita itu hidup dalam keadaan lapang, tanpa hutang dan bebas dari riba ya. Dan kalau kita mau beli sesuatu, tahan, sabar, dan bisa dibeli lewat wasilah jualan ya, bisnis ya.
Oh, jadi Mas Mardianto ini sekarang bisnis ya. Jadi sehari-hari bisnis terus nih. Bisnis, sangat bisnis. Udah nggak jadi OB lagi ya? Tidak, insya Allah. Tapi kayaknya udah bisa dari OB menjadi BO ya. Awalnya OB itu apa? Office boy. Nah, kemudian jadinya Owner bisnis. owner bisnis. Jadi OB-OB juga ya. Iya, iya juga. Oke, baik. Jadi Mas Mardianto boleh ya kasih tahu nih terakhir buat teman-teman semua. Pokoknya apa nih yang bisa mereka lakukan ketika mereka nanti merasakan apa yang Mas Mardianto rasakan? Ya, semangatnya seperti apa? Silakan mungkin sebagai penutup. Pertama, di saat ini teman-teman yang dirasakan atau dijalankan itu tetap dijalankan dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau ingin mendapatkan hal yang lebih atau mungkin teman-teman punya riba atau dan hal yang lainnya itu sebuah halangan atau sebuah itu tantangan, itu teman-teman jangan fokus pada itunya, tapi bagaimana cara menyelesaikannya. Itu yang kedua. Nah, harus berani mengambil jalan yang tidak orang lain berani ngambilnya. Ya, artinya kalau mungkin orang lain hanya fokus pada ya udah saya begini aja terus, tapi itu lama nantinya. Tapi kalau ingin lebih cepat dan ingin lebih, itu kita harus berani mengambil jalan lain yang insya Allah lebih cepat disapainya. Gitu. Jika teman-teman pernah merasakan atau saat ini merasakan apa yang saya rasakan, pertama, teman-teman harus melakukan atau tetap menjalankan apa yang teman-teman jalani saat ini itu dengan sungguh-sungguh. Nah, yang kedua, itu teman-teman harus melakukan apa yang tidak orang biasa lakukan. Artinya jangan melakukan yang orang-orang biasa lakukan. Jadi teman-teman harus menjadi orang yang berbeda. Karena kalau teman-teman ingin menghasilkan atau mendapatkan hasil yang berbeda, teman-teman harus melakukan hal yang berbeda. Yang ketiga, teman-teman harus memiliki mentor atau menemukan mentor. Karena dengan adanya mentor, teman-teman tidak akan bingung di saat ada masalah atau merasakan seperti apa yang saya rasakan. Jadi teman-teman bisa mendapatkan solusi untuk menjadi lebih baik lagi yang seperti yang saya jalani sekarang ini. Oke, keren banget Mas Mardianto. Kita doakan ya, dan teman-teman yang menyimak video ini kami doakan semoga Mas Mardianto ini bisa selalu menjadi inspirasi ya bagi dunia, dan mudah-mudahan bisnisnya Mas Mardianto ini beserta istri ya itu bisa makin berkembang, bertumbuh, karena sekarang ini ada di bisnis kesehatan. Oh, suplemen ya. Kesehatan. Terus ada skincare juga ya? Betul, ada. Oke, nah mudah-mudahan makin berkembang lagi ya, makin mendunia, karena kan yang kita dengar mitra-mitranya juga ada di dalam negeri dan di luar negeri ya. Masya Allah. Oke, baik teman-teman semua, terima kasih yang telah menyimak video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi, dan insya Allah kita akan kembali lagi ke video selanjutnya dengan menghadirkan para pengusaha-pengusaha yang inspiratif untuk Anda semua.